pagi, dosen fasilitator Business Insight. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang Design Thinking Round 2. Jadi sekarang kami ingin menunjukkan video yang telah kami buat. Perkenalkan, kami dari kelompok S1 Business Insight Wuling Plus. Ini adalah desain 3D dari showroom Wuling versi kelompok kami. Berikut ini kami tampilkan pengembangan prototipe beserta dengan visualisasinya. Konsumen sedang melakukan perjalanan ke showroom dan memasuki area showroom di Wuling. Sebelum memasuki showroom, diharuskan untuk mengecek suhu dengan alat standing thermal dan hand sanitizer otomatis. Di showroom Wuling ini juga kami sediakan gaming zone, yaitu meja pingpong dan dart. Nah, dart di sini kami gunakan juga sebagai media promosi bila hit pool A-nya selama 3 kali mendapatkan mungkin potongan diskon atau merchandise. Sebelum kalian masuk ke lunchnya, kalian juga harus ngambil di snack bar. Nah, di snack bar itu kalian ambil aja camilan yang kalian mau. Terus habis gitu, kalian juga ngambil minumnya. Setelah kalian ambil minum, kalian langsung duduk ke lunchnya. Nah, di lunch ini kita menyediakan sofa, karena sofa itu dianggap lebih nyaman untuk duduk lama. Ini merupakan tampilan lounge dari Wuling Place. Area lounge Wuling juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pasar. Menggunakan tenan dari luar dapat meningkatkan brand awareness pengunjung terhadap program Wuling. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jadi sekarang kami ingin menjelaskan tentang visi misi yang telah kami buat. Jadi visinya itu menjadi brand berkualitas tinggi dan terpercaya di industri otomotif Indonesia pada tahun 2021. Visinya mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin meningkatkan kualitas mutu produk dan layanan dapat memuaskan masyarakat. Dan yang terakhir, Wuling akan terus mempelajari pasar serta harapan komunitas yang dinamis. Untuk objektif yang pertama adalah meningkatkan jumlah pengunjung showroom sebanyak 50% pada tahun 2021. Yang kedua, meningkatkan jumlah penjualan Wuling sebanyak 30% dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, mendapatkan feedback positif mengenai higienitas dan kenyamanan showroom, minimal dari 70% pengunjung yang datang. Kemudian untuk strateginya itu ada beberapa, yaitu memperhatikan kebersihan showroom dengan memberikan hand sanitizer dan juga standing thermal. Memberikan hiburan berupa gaming zone yang ada pingpong table-nya juga. Dan memberikan hiburan berupa dartboard yang juga dapat berguna untuk promosi Wuling dan juga memberikan souvenir. Kemudian memberikan fasilitas snack bar atau makanan kecil sebelum memasuki area lounge. Dan memberikan kenyamanan saat duduk di lounge dengan menaruh beberapa sofa. Seperti yang kita tahu sekarang di lounge-nya Wuling itu hanya ada tempat duduk biasa. Kemudian meningkatkan brand awareness konsumen terhadap brand Wuling dengan cara mengadakan bazar di indoor lounge-nya Wuling. Ini adalah prototipe pertama kita. Di putaran pertama kita menaruh beberapa elemen seperti ini. Dan kemudian karena kami melakukan testing di putaran pertama dan berdasarkan beberapa hasil testing dan kritik dan saran yang diberikan oleh responden, nah mereka itu merasa puas dan memberikan masukan untuk melakukan realisasinya terhadap prototipe pertama kami yang tadi. Sehingga kami memutuskan untuk mengembangkan beberapa ide. Seperti video yang tadi sudah di-play di awal, itu adalah kami memberikan standing thermal scanner. Kenapa kok harus standing thermal? Karena kalau memberikan yang thermal gun yang dilakukan oleh pegawai itu kurang efektif. Kemudian kita juga menaruh automatic hand sanitizer. Kemudian untuk gaming zone-nya kita taruh meja pingpong dan ada juga dartboard untuk promosi dan kita menaruh snack bar di entrance lounge. Kemudian ada sofa juga di lounge bar-nya, dan juga kita mengadakan bazar di dalam lounge. Ini lebih jelasnya, standing thermal, kemudian automatic hand sanitizer,
lebih baik jika Wuling mampu mendapatkan sponsor dari brand hand sanitizer, jadi mendapatkan potongan harga dan bisa mutualisme juga sama brand hand sanitizer-nya. Kemudian untuk game pingpong, walaupun banyak orang yang mungkin tidak terlalu bisa bermain, tapi pingpong ini terbukti dapat memberikan hiburan bagi pengunjungnya agar tidak bosan. Kemudian dartboard juga ada di game zone. Nah, media ini untuk mengisi waktu tunggu yang membosankan dan juga alat promosi. Jadi begitu kena bullseye-nya, boleh mendapatkan undian berupa diskon ataupun souvenir. Kemudian untuk snack bar-nya juga di snack bar Wuling saat sekarang itu adanya kedai 27. Nah, lebih baik jika Wuling memberi fasilitas snack corner yang gratis sehingga konsumen merasa lebih senang. Kemudian kita juga harus taruh sofa di dalam lunch. Karena apa? Karena untuk orang yang sudah tua atau usia di atas 50 tahun itu membutuhkan tempat duduk yang nyaman. Kalau misalnya hanya tempat duduk plastik ataupun kayu yang keras dirasa kurang nyaman. Kemudian ada indoor bazaar juga, kita akan mengundang 25 tenan dari luar dan meningkatkan brand awareness pengunjung terhadap Wuling. Pengaturan layout-nya juga harus diperhatikan. Lalu action plan dari yang akan kita lakukan di bulan Desember dan Januari adalah yang pertama, PIC-nya itu Gladivia, yaitu mengirimkan proposal kerjasama contohnya ke yang tadi yang Olive sudah bilang, ke perusahaan yang kasih thermal scanner atau yang hand sanitizer. Lalu tanggal 10 Desember 2020, PIC-nya Ricky. Ricky itu yang ngatur tentang di gaming zone, yaitu dart sama meja pingpongnya. Nah, Ricky juga bertanggung jawab untuk promo-promo dari dartnya. Nah, lalu 20 Desember itu PIC-nya Jennifer untuk mengatur layout snack bar. Terus tanggal 1 Januari 2021 itu PIC-nya saya, yaitu mempromosikan di di Instagram. Lalu Februari 18 itu tahun depan Olive, yaitu loading tenan buat bazarnya. Dan 19 sampai 21 Februari itu PIC-nya kita semua untuk mempromosikan kepada masyarakat tentang bazar kita. Selanjutnya, Bird in Hands, lokasi Wuling di Jalan Raya Basuki Rahmat. Bangunannya berbentuk letter L, terlihat megah dan luas. Orang tidak perlu susah mencari parkir karena sudah ada parking areanya. Dan lokasi gedung mudah dicari. Area lounge Wuling luas namun berbayar. Ada snack dan minumannya juga. Lalu Untuk selanjutnya, affordable loss-nya, pembelian atribut thermal scanner, hand sanitizer, meja pingpong, dartboard, snacks, dan sofa dianggarkan ke dalam biaya operasional bulanan. Apabila over budget, maka harus ada pengurangan atribut ataupun mencari alternatif merek yang lebih murah. Kemudian untuk tenan bazar sebaiknya di-charge 300.000 per harinya dengan estimasi ada 25 tenan lunch Wuling, sehingga dapat menutup biaya listrik dan juga operasional. Ketika bazarnya katakanlah buruknya itu tidak terlalu ramai pengunjung, Wuling tidak akan mengalami kerugian sebab ada dana masukan dari tenan. Untuk lemonade, thermal scanner, dan hand sanitizer memang wajib untuk digunakan. Namun, jika fasilitas hiburan kurang diminati pengunjung, staf harus mampu membuat permainan menjadi alat promosi seperti merchandise dan diskon produk Wuling. Yang kedua, ketika jumlah pengunjung pasar di bawah target, Wuling harus mengirimkan invitation ke kontak yang ada di database perusahaannya sehingga mereka tertarik untuk berkunjung di pasar. Untuk Crazy Quilt, Wuling Blast harus mampu mengajak kerjasama beberapa brand hand sanitizer dan alat thermal akan ada tulisan brand. Dalam hal ini, Wuling membangun hubungan yang bersifat mutualisme. Yang kedua, ketika mengamati aktivitas bazar, tenan mana yang ramai pengunjung dapat diberi tawaran kerjasama sehingga dapat permanently open di lunch Wuling tentunya dengan harga spesial. Prinsip profil sharing dapat diterapkan. Lalu effectuation pilot in the plane, yang pertama itu Wuling harus cermat dalam menentukan brand yang diajak kerjasama. Lalu
maintenance dan kebersihan lounge dan fasilitas bermain juga harus terus diperhatikan selama pandemi ini. Yang terakhir adalah perjanjian dengan tenan bazar nanti itu harus jelas dan ada konsekuensi untuk pelanggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Tuhan Yesus memberkati.